Pemirsa, warga dusun Teluk Ranggau, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menemukan bangkai diduga pesawat AirAsia. Tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Basarnas diturunkan untuk menyelidiki bangkai pesawat tersebut. Video amatir berdurasi 42 detik direkam oleh warga dusun Teluk Ranggau. Penemuan bangkai yang menyerupai lambung pesawat sudah dilaporkan ke polisi dan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Senin malam, tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, dan petugas KSOP Kumai menuju lokasi penemuan. Rencananya, Rabu 6 Januari, tim KNKT akan mengecek langsung bangkai yang diduga rangka pesawat. Sesuai laporan di Teluk Ranggau, Sanggau ya. Ranggau, Teluk Ranggau ya. Nanti kurang lebih 1 jam lah dari dusun, dari desa yang terdekat di sana. Pemirsa, 6 tahun lalu pada 28 Desember 2014 pesawat AirAsia QZ8501 rute Surabaya menuju Singapura mengalami kecelakaan. Diawali hilang kontak, jatuhnya pesawat 2 hari kemudian setelah Basarnas temukan serpihan dan 1 jenazah penumpang. Pesawat AirAsia A320 dengan nomor penerbangan QZ8501 rute Surabaya menuju Singapura hilang kontak setelah sekitar 50 menit lepas landas dari Bandar Udara Juanda, Surabaya 28 Desember 2014 lalu. Berdasarkan penyelidikan yang diungkap KNKT menyebut pesawat jatuh sambil berputar dari ketinggian 38.000 kaki yang berada di tenggara Pulau Belitung di Selat Karimata. Pencarian pun dilakukan dengan tim gabungan. Di Laut Jawa dekat dengan Selat Karimata, salah satu jenazah ditemukan. Penemuan ini kemudian diikuti dengan penemuan jenazah lainnya dan sejumlah serpihan pesawat. Sementara itu di dalam pesawat terdapat 162 orang, terdiri dari 2 orang pilot, 4 awak kabin, 1 engineer, dan 156 penumpang. Seluruh penumpang tewas dalam tragedi memilukan ini. Sedangkan penyebab utama jatuhnya pesawat nahas ini karena gangguan dalam sistem pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut masih meneliti temuan Sea Glider di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan benda yang ditemukan nelayan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan bukan drone laut. Sea Glider yang ditemukan nelayan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan masih diteliti di Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut. Dari pemeriksaan sementara, Sea Glider ini memiliki panjang 225 cm dengan kerangka 2 sayap dan terdapat instrumen mirip kamera. Namun, tidak ada tulisan maupun penanda terkait negara pemilik atau pembuat benda ini. Benda ini tidak mampu melacak kapal perang maupun kapal selam Indonesia. Alat tersebut ini saya tidak bisa menentukan siapa pemiliknya ini karena datanya tulisan maupun di luarnya ini tidak ada. Sehingga nanti akan kita teliti lebih dalam lagi di Pusat Hidrosal ini. Tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan Kementerian Riset atau BPPT ya, sehingga kita dapat meneliti lebih dalam tentang penemuan alat tersebut. Penemuan drone beberapa kali terjadi di wilayah Indonesia. Sebelumnya pada Maret 2019, drone milik Cina juga terjadi di perairan Bintan dan Januari 2020 di Jawa Timur. Kali ini di akhir tahun 2020, penemuan drone laut kembali terjadi di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Beberapa pihak mengingatkan pemerintah agar penemuan drone milik asing diwaspadai karena saat drone diluncurkan tentu memiliki tujuan tertentu. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang siswi SMP di Padang Lawas, Sumatera Utara dicabuli pria 3 anak. Pelaku memanfaatkan kesedihan korban saat curhat ditinggalkan pacarnya. AAH, warga Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara ini ditangkap polisi karena mencabuli siswi SMP. Aksi jahat AH bermula saat korban kerap curhat di media sosial dengan tersangka.
Tersangka pun mengajak korban untuk bertemu dengan memanfaatkan kesedihan korban untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Tersangka mengaku sudah mencabuli korban sebanyak 8 kali. Korban akhirnya merasa dimanfaatkan oleh tersangka, akhirnya melapor kepada orang tuanya. Orang tua korban langsung melaporkan kasus pencabulan anaknya ini ke Polres Tapanuli Selatan. Si perempuan minta curhat sama pelaku, dan pelaku menjumpai si korban, kemudian ketemu, terjadilah bujuk rayu dan terjadilah perbuatan suami istri di belakang rumah pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka AAH yang sudah memiliki 3 orang anak dan seorang istri ini terancam hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak di Tanjung Balai, Sumatera Utara menjadi korban pelecehan yang dilakukan ayah kandungnya. Korban diketahui telah 3 kali dilecehkan ayahnya setelah ibu korban bercerai. Tersangka Y 55 tahun tertunduk malu saat digelandang di unit reskrim Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku terpaksa berurusan dengan polisi setelah dilaporkan warga melecehkan anak kandungnya sendiri yang berusia 5 tahun. Tersangka ditangkap saat jeritan sang anak terdengar hingga mengundang perhatian warga. Pelaku didapati tengah asik berbuat tidak senonoh kepada korban. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah 3 kali melakukan perbuatan bejatnya lantaran sudah lama berpisah dengan istrinya. Pelaku kami amankan telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung pelaku, di mana perbuatan tersebut sudah 3 kali dilakukan yang bersangkutan. Alasan yang bersangkutan selama ini telah berstatus duda. Atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sempat menuai kontroversi, Presiden Joko Widodo akhirnya menaikkan peraturan pemerintah kebiri kimia untuk predator seksual. Peraturan pemerintah tersebut mengatur pelaksanaan kebiri kimia hingga pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku. Berikut ialah alurnya. Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah terkait kebiri untuk predator seksual. PP nomor 70 tahun 2020 mengatur tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam peraturan itu tercantum pelaksanaan kebiri kimia paling lama 2 tahun. Adapun alurnya setelah vonis dibacakan, jaksa segera berkoordinasi dengan institusi kesehatan untuk pelaksanaan penilaian klinis. Penilaian klinis dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemberitahuan jaksa dan hasil kesimpulan harus diserahkan pada jaksa maksimal 14 hari kerja setelah pemberitahuan awal. Setelah penilaian klinis dilakukan bagi terpidana yang layak, kebiri kimia akan dijalankan setelah terpidana rampung menjalani hukuman pokok. Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh jaksa dan Kementerian Kesehatan. Sementara bagi terpidana yang tidak layak, maka tindakan akan ditunda selama 6 bulan. Setelahnya proses penilaian klinis harus dilakukan kembali. Jika hasil kesimpulan masih menunjukkan terpidana tidak layak dieksekusi hukuman kebiri kimia, maka jaksa akan menyertakan kesimpulan dan pemberitahuan secara tertulis pada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama. Tim Liputan iNews melaporkan. 37 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Blitar yang positif terpapar COVID-19. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.